Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Siapa hari ini yang nggak masuk? Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam, yaitu tentang pengertian pernikahan, hukum pernikahan, memilih pasangan dalam pernikahan, rukun dan syarat pernikahan. Diharapkan setelah pembelajaran hari ini, kalian dapat memahami apa itu pengertian pernikahan dalam Islam, bagaimana hukum pernikahan dalam Islam, apa saja kriteria memilih pasangan dalam pernikahan, dan juga apa saja rukun dan syarat pernikahan. Pembahasan pertama, yakni pengertian pernikahan dalam Islam. Menurut Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri mendefinisikan nikah secara bahasa berarti menggabungkan atau berkumpul. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah ialah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa pernikahan itu adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda, yaitu antara laki-laki dan perempuan yang menjalin ikatan dengan ijab qabul. Pernikahan ini mempunyai tujuan, yaitu ingin mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, yang sah dan diridhoi oleh Allah, sehingga bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Pernikahan ini juga termasuk perintah dari Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu kerasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Kemudian pembahasan kedua adalah hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu ada 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan juga haram. Yang pertama yaitu sunnah. Hukum sunnah menikah ditujukan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Yang kedua yaitu wajib. Hukum wajib menikah ditujukan untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin,
Sedangkan apabila seseorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan. Hukum yang ketiga adalah mubah. Seseorang dihukumi mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. Yang keempat, makruh. Hukum menikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan, namun belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah. Yang terakhir adalah haram. Hukum menikah menjadi haram apabila orang tersebut mempunyai niat buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Hukum menikah menjadi haram juga apabila seseorang yang hendak menikah namun dia itu tidak mempunyai biaya untuk melaksanakan pernikahan dan dipastikan dia itu juga tidak mampu menafkahi istrinya. Nah, itulah hukum-hukum pernikahan. Tetapi hukum asal pernikahan adalah sunnah. Maka kalau kita mau melaksanakan sunnah tersebut, kita akan mendapatkan pahala. Kemudian Nabi Muhammad memberikan tuntunan kepada kita dalam memilih pasangan dalam pernikahan berdasarkan hadis. Hadisnya berbunyi seperti ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut memberikan bimbingan dalam memilih pasangan, yaitu dengan mempertimbangkan 4 hal, yaitu hartanya, keturunannya, kecantikan atau ketampanannya, dan juga agamanya. Hanya saja di akhir hadis tersebut disebutkan, pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Ini adalah tuntunan dari Nabi Muhammad agar dari keempat pertimbangan tersebut agar memilih karena agamanya. Mengapa demikian? Karena dengan agama, pasangan suami istri akan taat kepada Allah dan dapat memelihara dirinya, maka kebahagiaan yang sejati akan terwujud. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang rukun dan syarat pernikahan. Adapun untuk rukun pernikahan itu ada 5, yaitu suami, istri, wali, 2 orang saksi, dan sighot atau ijab qabul. Urutan wali adalah bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara seayah, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seibu, paman, dan anak laki-laki paman. Nah, untuk perempuan yang tidak memiliki wali, misalnya wali sudah meninggal, maka walinya adalah pemimpin daerah tersebut. Jika di Indonesia adalah dari pegawai KUA. Oke teman-teman, kita sudah selesai membahas tentang pengertian pernikahan, hukum pernikahan, memilih pasangan dalam pernikahan, dan juga rukun pernikahan. Nah, untuk selanjutnya saya akan membagi teman-teman menjadi 4 kelompok. Masing-masing dari kelompok membaca dan mempelajari sesuai tema yang akan dibahas. Nah, dari hasil diskusi kelompok dituangkan ke dalam peta konsep di kertas, lalu dipresentasikan di depan kelas. Setiap kelompok lain wajib menanggapi kelompok yang maju ke depan. Cukup menarik ya diskusi kita pada hari ini. Semua kelompok menanggapi kelompok lain dengan sangat baik. Saya kira teman-teman sudah memahami tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah pernikahan itu merupakan bersatunya 2 insan dengan jenis berbeda antara laki-laki dan perempuan yang menjalin ikatan dengan ijab qabul
yang sudah ditentukan hukum, rukun, dan syaratnya. Rasul juga memberikan tuntunan dalam memilih pasangan dalam pernikahan. Dan tujuan pernikahan itu bukan hanya sekedar penyalur fitrah saja, tetapi juga untuk membentuk generasi yang soleh dan solihah dengan suasana keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rasa sayang, cinta kasih, dan penuh kasih sayang yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, mahar, talak dan iddah, dan juga rujuk. Teman-teman bisa mencari materi dan mempelajari terlebih dahulu supaya nanti kita bisa berdiskusinya lebih menarik gitu ya. Semoga materi tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.